Loh kenapa? Sebab saudara, lahir muncul Pancasila, Undang-Undang Dasar RIS tanggal 29 Oktober 1949. Nah, artinya apa? Di sini dirubah lagi Pancasilanya. Mari kita lihat. Dirubahnya sampai Mr. Muhammad Rom mengatakan ini Pancasila penyelewengan. Yang bunyinya kita lihat: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Perikemanusiaan, 3. Kebangsaan, 4. Kerakyatan, 5. Keadilan sosial. Jadi Pancasila berubah nih. Pancasila yang kita kenal sekarang ada ketuhanan Yang Maha Esa, bla 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 bla, hilang, tidak lagi jadi dasar negara. Begitu kita jadi Republik Indonesia Serikat, ini Pancasila kita. Kemudian berganti lagi Pancasila Undang-Undang Dasar sementara 20 Juli 1950. Saudara, isinya sama dengan Pancasila RIS yang tahun 49, saudara. Nah, di sini Profesor Hazairin SH mengatakan ini Pancasila palsu. Kira-kira jelas tidak? Jadi 1. ada Pancasila Piagam Jakarta, 2. ada Pancasila Undang-Undang Dasar 18 Agustus, 3 dan 4 ini disebut oleh Mr. Muhammad Rom Pancasila penyelewengan, oleh Profesor Hazairin disebut Pancasila palsu. Penutupnya akhirnya yang kelima, saudara, muncullah Pancasila dalam dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 yang intinya memberlakukan kembali Pancasila Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945, tapi dengan catatan dijiwai Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Sejak dekret inilah Pancasila yang 18 Agustus berlaku kembali sampai hari ini. Berlaku kembali sampai hari ini. Tapi ingat, ada catatan dari dekret Presiden Soekarno, dijiwai Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Nah, sampai di sini yang saya jelaskan, saudara, akhirnya muncullah pertanyaan untuk seminar hari ini. Kapan kelahiran Pancasila? Sebab semuanya namanya Pancasila tuh. Ada Pancasila Yamin, Pancasila Suparmo, Pancasila Soekarno, dan lain sebagainya. Lalu kapan tuh kelahiran Pancasila? 1. Apakah Pancasila lahir tatkala Mr. Yamin mengatakan 5 dasar pada tanggal 29 Mei tahun 45? Atau yang kedua, apakah hari kelahiran Pancasila yaitu hari pada saat Mr. Supomo melontarkan Pancadharma tanggal 31 Mei 1945? 3. Apakah Pancasila lahirnya saat Mr. Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945? Atau apakah Pancasila itu lahir tatkala lahir Piagam Jakarta, saudara, tanggal 22 Juni 1945? Atau yang terakhir, apakah kelahiran Pancasila, saudara, bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945? Nah, singkat cerita, dengan kesaksian Mr. Supomo ini kita bisa lihat petanya di sidang BPUPKI yang pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, di mana di situ kita bisa lihat petanya ada kelompok Islam nasionalis, ada kelompok sekuler nasionalis. Kelompok sekuler nasionalis kalau bicara agama, mayoritas mereka beragama Islam. Saudara, kelompok sekuler nasionalis kalau bicara agama, mereka agama Islam. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah ideologi politiknya. Nah, jadi ada ideologi politik Islam nasionalis yang memang pengen Indonesia jadi negara Islam, ada yang memang ideologi politiknya sekuler nasionalis, yang nggak menginginkan Indonesia jadi negara Islam. Nah, di sini kenapa kita tekankan nasionalis? Jangan sampai ada tuduhan kalau kelompok Islam tuh nggak nasionalis gitu. Nah, jadi baik kelompok sekuler maupun kelompok Islamnya, dua-duanya sama-sama mengusung rasa kebangsaan. Nah, baik, tadi sudah disebutkan oleh Mr. Supomo bahwa kelompok-kelompok Islam nasionalis ini, saudara, menginginkan negara Islam, sedangkan kelompok sekuler menginginkan negara sekuler. Itulah sebabnya sidang BPUPKI dari tanggal 29 sampai 1 Juni, saudara, tidak menemukan jalan keluar. Terjadi perdebatan sengit, perdebatan yang alot, saudara, tapi tetap dalam suasana kekeluargaan yang penuh saling pengertian, yang penuh saling menghormati.
Tapi yang jelas tidak ditemukan kata sepakat. Tapi menarik, saudara, karena kalau bicara di BPUPKI yang anggotanya cukup banyak, sulit dicari penyelesaian. Akhirnya atas usul Bung Karno yang disepakati oleh seluruh anggota BPUPKI, sebaiknya persoalan ini diselesaikan oleh tim kecil saja. Itulah yang kita kenal dengan tim 9. Nah, tim 9 ini, saudara, atau disebut juga panitia 9. Dari kelompok Islam ada Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, ada Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, ada Kiai Haji Agus Salim, dan ada Abi Kusno Cokro Suyoso. Ini yang mewakili kelompok Islam. Sementara yang mewakili kelompok sekuler nasionalis ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Muhammad Yamin, dan ada Ahmad Subarjo. Ditambah satu dari non muslimnya, yaitu AA Maramis. Singkat cerita, kelompok kecil ini akhirnya mereka berdebat, adu argumentasi, berdiskusi. Singkat cerita, dapatlah kesepakatan. Hasil dari panitia 9 adalah lahirnya Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, artinya ini sebagai kompromi di antara kelompok-kelompok yang berbeda pendapat. Nah, kemudian saudara, hasil ini dibawa ke sidang BPUPKI yang kedua. Yang pertama sudah selesai 29 Mei sampai 1 Juni. Nah, tim kecil bekerja. 22 Juni ada kesepakatan. Nah, bulan besoknya digelarlah sidang BPUPKI kedua dari tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Singkat cerita, di sini pembelaan Bung Karno dan kawan-kawan luar biasa. Bung Karno mempengaruhi seluruh daripada anggota BPUPKI agar Piagam Jakarta yang sudah disepakati nggak usah diutak-atik lagi, nggak usah diperdebatkan lagi, karena ini sudah merupakan kompromi semua elemen. Elemen Islamnya ada, elemen non Islamnya ada, yang sekulernya ada, yang Islamisnya ada. Nah, dan berhasil upaya Bung Karno. Akhirnya seluruh anggota BPUPKI sepakat, saudara, bahwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjadi dasar negara Indonesia manakala Indonesia ke depan merdeka. Karena BPUPKI ini memang satu badan yang dibuat untuk persiapan kemerdekaan. Jadi mereka berunding, kalau besok kita merdeka nih, entah tanggal berapa ke depan, dasar negara kita apa? Nah, jadi ini pendiri bangsa kita luar biasa. Kita belum merdeka, mereka udah siapkan dulu dasar negaranya apa yang mereka sepakati. Jadi jangan nanti udah merdeka baru ribut. Nah, ini kita hargai para founding father kita, baik dari kelompok Islamnya, kelompok sekulernya, semua menghasilkan satu konsensus yang luar biasa, yaitu Pancasila Piagam Jakarta, yang di dalam isinya ada urutan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah rumusan Pancasila yang merupakan konsensus nasional, yang merupakan kesepakatan para founding father negara Indonesia, dan catat baik-baik, menjadi putusan resmi BPUPKI. Tadi ada 3 macam Pancasila, usulan, wacana. Nah, lalu yang disepakati yang mana? Yang disepakati ini susunannya. Inilah disebut Pancasila Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Dan inilah dasar negara Indonesia saat proklamasi 17 Agustus 1945. Jadi waktu kita merdeka 17 Agustus 1945, dasar negara kita tertuang di dalam Piagam Jakarta. Nah, kemudian berdasarkan cerita dari Bung Hatta, ada yang keberatan. Pak Hatta bercerita, beliau didatangi oleh Opsir Koigun Jepang, Laksamana Maeda. Didatangi, Laksamana Maeda ini menyampaikan orang-orang di Indonesia Timur itu keberatan.
dengan ada kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, disampaikan dan diminta agar itu diubah, saudara. Artinya apa? Kalau Jepang minta itu diubah, ternyata memang sampai tanggal 17 Agustus bunyinya masih begini, belum diubah. Inilah dasar negara kita ketika kita merdeka. Nah, karena ada tekanan dari Jepang, akhirnya mari kita lihat, digelarlah sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau tadi namanya BPUPKI, ada 2 masa persidangan, sudah selesai. Dibentuk yang baru PPKI, saudara. Nah, ternyata tidak semua anggota tim 9 masuk ke PPKI. Tidak semua anggota tim 9, panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta masuk menjadi anggota PPKI. Nah, kemudian apa yang terjadi, saudara? Sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi sila pertama Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus. Itulah kalau kita suka dengar diskusi-diskusi, ada 7 kata yang dihapus, ada 7 kata yang dihapus. Maksudnya 7 kata ini, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dianggap 1 kata, ya kawan. Nah, baik, berkaitan dengan ini, memang ini ironis, Piagam Jakarta yang merupakan konsensus nasional dihasilkan lewat perdebatan alot dan sengit serta panjang melalui sidang-sidang BPUPKI dalam koridor musyawarah yang penuh rasa kekeluargaan dan saling pengertian serta lintas sektoral tanpa campur tangan asing, melibatkan berbagai komponen bangsa secara representatif, akhirnya diubah melalui sidang PPKI yang singkat dan terburu-buru. Kita katakan singkat dan terburu-buru, ada yang menginformasikan sekitar antara 2-3 jam. Enggak sampai 1 hari, apalagi sampai berhari-hari seperti BPUPKI, hanya dalam beberapa jam saja. Kemudian apalagi, saudara, serta tidak representatif. Kenapa kita katakan tidak representatif? 3 kiai saja, trio kiai yang mati-matian memperjuangkan Piagam Jakarta, saudara, enggak hadir dalam sidang PPKI. Yang 2 memang tidak dijadikan anggota, yang 1 lagi sedang dalam perjalanan ke Jawa Timur. Jadi nggak bisa untuk menghadiri. Yang sedang dalam perjalanan ke Jawa Timur Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Nah, sementara Kiai Haji Agus Salim dan Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir nggak menghadiri, saudara, padahal ada di Jakarta. Nah, artinya seolah-olah ini kayak dirancang nih, mau ada perubahan. Nah, jadi kalau kiai-kiai terlalu pinter jangan dihadirin dulu lah. Nanti berdebatnya repot kalau kiainya terlalu pinter, ya kawan. Ini yang terjadi, fakta. Nah, makanya kita katakan tidak representatif, karena tanpa dihadiri oleh tokoh Islam dari tim 9 yang merumuskan Piagam Jakarta. Juga ada aroma intervensi penjajah Jepang sesuai cerita dan pengakuan Bung Hatta sendiri, saudara. Nah, tentu ini ada implikasinya, bukan tidak. Nah, implikasinya kita lihat bagaimana reaksi tokoh Islam terhadap perubahan Piagam Jakarta. Pertama, Ketua Umum Masyumi, bukan Ahmad Yani ya, baru sekarang kan. Iya, ini Ketua Masyumi dulu ini, Bapak Prawoto Mangkusaswito. Nah, beliau mengatakan bahwa peristiwa perubahan Piagam Jakarta tersebut telah melahirkan historis sifra, pertanyaan sejarah. Jadi itu jadi tanda tanya, kenapa bisa digelar sidang yang begitu singkat? Ini kan urusan besar, ini urusan dasar negara, kenapa harus terburu-buru? Ini menjadi pertanyaan sejarah yang sampai hari ini memang nggak terjawab. Makanya tadi saya katakan, kenapa sampai hari ini nggak terjawab? Karena ada dokumen-dokumen yang belum dipublikasikan. Bagaimana mau jawabnya, saudara? Nah, kemudian Kiai Haji Muhammad Isa Ansori dalam sidang konstituante tahun 1957, sebelum konstituante dibubarkan tahun 59, beliau mengatakan kejadian yang mencolok mata itu dirasakan oleh umat Islam sebagai suatu permainan sulap yang masih diliputi oleh kabut rahasia, sebagai permainan politik pat-pat gulipat terhadap golongannya.
Akan tetapi mereka diam, tidak mengadakan tantangan dan perlawanan. Kenapa? Karena jiwa toleransi mereka. Nah, kenapa umat Islam begitu toleransinya? Saudara, kok nggak mau ribut? Kita baru merdeka 1 hari. Kalau kemudian kita ribut, bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan? Itulah ulama-ulama kita saat itu tidak berontak, tidak menentang, nggak mau ribut. Kenapa? Kita baru merdeka 1 hari, mesti dijaga. Karena kemungkinan besar Belanda dengan sekutu-sekutunya akan kembali untuk menjajah Indonesia. Itulah toleransinya umat Islam. Alhamdulillah. Baik, berikutnya dinamika perubahan Piagam Jakarta. Nah, tapi jangan lupa saudara, sungguh pun begitu, akhirnya muncul aneka ragam pendapat dalam penilaian terhadap perubahan tersebut. Satu, ada yang berpendapat perubahan tersebut adalah pengkhianatan terhadap Piagam Jakarta. Nah, ini kelihatannya agak ekstrim ini Pak Munarman. Nomor 1 kayaknya Pak Munarman kali ini. Nah, nomor 1, perubahan tersebut adalah pengkhianatan terhadap Piagam Jakarta. Tapi ada pendapat kedua. Pendapat kedua bukan pengkhianatan, tapi strategi hindarkan tekanan Jepang. Karena ini Jepang yang minta. Jepang masih menjajah kita. Jepang belum angkat kaki. Nah, jadi untuk hindarkan tekanan Jepang, saudara, maka diakomodir keinginan Jepang tersebut. Nah, tapi ada pendapat ketiga, terlepas dari mana yang benar nomor 1 atau 2, tapi ada hikmah ilahiyah yang ketiga, yaitu dari sila syariat berubah jadi sila tauhid dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Ini sila syariat dihapus, diganti jadi ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid bukan itu? Tauhid. Jadi umat Islam mau dikadarin nggak bisa. Wayam kuruna wayam kurullah wallahu khairul makir. Umat Islam mau dibohongin nggak bisa. Allah tolong, hilang syariat, datang tauhid, lebih kenceng lagi tauhid. Nah, kira-kira jelas tidak? Baik. Nah, kemudian berikutnya, dari sila syariat jadi sila tauhid, saudara. Karenanya Kiai Haji Muhammad Isa Ansori dalam catatan putranya, yaitu Haji Endang Saifuddin Ansori, pernah mengatakan bahwa satu-satunya alternatif bagi penyokong Pancasila ialah merelakan Pancasila dalam asuhan dan rawatan Islam. Nggak bisa, saudara. Pancasila dirawat oleh pihak lain nggak bisa, karena Pancasila itu lahir dari rahim Islam, harus dirawat dengan cara Islam. Yang berikutnya juga beliau mengatakan bahwa Pancasila mesti hidup dengan teman-temannya sila yang lain, 1001 sila yang tersebar dalam lembaran dan ajaran Islam. Nah, jadi ini kita bicara Pancasila dalam Islam, bukan Pancasila lagi, ada 1001 sila. Saudara, ada 5 sila dari ajaran Islam diambil sebagai dasar negara. Alhamdulillah, kita bersyukur. Walaupun kalau kita bicara jujur, di dalam Islam ada 1001 sila, ya ikhwan. Alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya beliau mengatakan, bila Pancasila tidak dijaga dengan cara seperti ini, maka akan ditelan oleh imperialisme dan komunisme. Dan ini terbukti begitu Pancasila dirawat oleh seorang Bung Karno yang mengagumi Marxisme, saudara, akhirnya Partai Komunis Indonesia diizinkan hidup di bawah payung Pancasila. Nah, padahal kalau kita bicara Pancasila, nggak boleh PKI ada di bawahnya, saudara. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena Pancasila tidak dirawat dengan rawatan Islam. Baik, Profesor Hazairin, sarjana hukum, dalam buku Piagam Jakarta, Demokrasi Pancasila, beliau mengatakan, dari manakah datangnya sebutan ketuhanan yang Maha Esa itu? Dari pihak Nasranikah? Dari pihak Hindukah? Atau dari pihak Timur Asingkah yang ikut bermusyawarah dalam panitia yang bertugas menyusun Undang-Undang Dasar 45 itu? Tidak mungkin, kata beliau, istilah